Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 6 Juli 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kuat di Tengah Badai. Kuat di Tengah Badai. Firman Tuhan terambil dalam Keluaran 14 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa ini, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Karena Mesir yang dilihat tidak akan dilihat lagi untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat janji kebenaran firman-Mu bahwa badai itu tidak selamanya akan hadir dalam kehidupan kami. Dan jikalau Tuhan izinkan hadir, kami akan kuat untuk menghadapinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Berbicara tentang kuat di tengah badai adalah renungan-renungan yang sangat banyak disampaikan pada saat awal-awal terjadinya COVID. Namun saat ini sudah 2 tahun, badai itu tetap ada. Di awal COVID mungkin kita mendengar renungan badai pasti berlalu. Namun tetap tidak berlalu sekalipun sudah menurun. Tetap ada. Maka renungannya bukan lagi berbicara tentang badai pasti berlalu, tetapi kuat di tengah badai. Apakah ini seakan-akan penipuan atau hanya menghibur? Atau pada dasarnya Tuhan tidak bisa membuat badai itu pasti berlalu? Memang pasti berlalu sahabat seperjalanan. Namun berbicara tentang waktunya kapan, itu hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak bisa menentukan. Namun yang pasti, kalaupun badai tidak berlalu, kita tetap menjadi pribadi yang kuat di tengah badai. Dan kekuatan yang Tuhan berikan itulah yang membuat kita sanggup menghadapi badai. Ada saatnya badai itu bisa berlalu, selesai urusan. Namun ada saatnya badai tetap ada, namun kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapinya, maka selesai juga urusannya. Sahabat seperjalanan, dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa ini, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Mesir yang kau lihat itu tidak akan dilihat lagi untuk selama-lamanya. Mesir adalah COVID yang jauh lebih luar biasa daripada COVID buat bangsa Israel. Mesir adalah satu bentuk ancaman yang realita, yang bisa mengancam nyawa bangsa Israel, yang menekan, dan kita tahu dengan jelas selama 400 tahun. Bukan 1 tahun, 2 tahun seperti COVID, selama 400 tahun. Orang-orang Mesir itu Firaun menekan bangsa Israel sekian lama di dalam penderitaan yang sangat panjang. Dan Tuhan beri kekuatan. Kemudian sampai masanya, di sanalah Tuhan membawa bangsa Israel melewati Laut Teberau dan membumi hanguskan, lebih tepatnya menumbang tunggang langgangkan dan menutupi mereka mati di dalam lautan. Mereka mati mengejar dan kemudian terhenti oleh Laut Teberau yang tertutup. Demikian juga kita dikejar-kejar, tentu tidak oleh orang Mesir, tidak tentu oleh orang Firaun. Dikejar-kejar oleh problem hidup, oleh sakit, penyakit, oleh permasalahan, oleh kesulitan, oleh kemiskinan. Berbagai macam masalah ada di sekitar kita. Sebutlah virus ini selesai, tidak menjamin sebagaimana terjadi pandemik dari zaman terdahulu, dari kolera, dari tipes, dari malaria. Kemudian ada namanya rabies dan segala macam penyakit pandemik di zaman terdahulu. HIV, flu Hong Kong, flu dari berbagai negara yang lain, bersilih berganti. Dia tetap ada di sekitar kita. Itu problem yang mendunia, belum problem setiap pribadi masing-masing sahabat seperjalanan. Bagaimana kita kuat di tengah badai? Firman Tuhan berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa ini, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Mesir yang kau lihat itu tidak akan dilihat lagi untuk selama-lamanya.
Allah yang melampaui segala akal pikiran kita, yang akan memelihara hati dan pikiranmu dan hidupmu dalam Kristus Yesus. Itu yang dikatakan dalam kitab Filipi pasal keempat ayat yang ke-7. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kuat di tengah badai. Berdoalah tentu untuk menyelesaikan badai hidup ini. Namun berdoa juga agar engkau tetap terpaut, terikat, terhubung, dan selalu bersama dengan kekuatan Tuhan yang menopang kehidupan sahabat seperjalanan melewati kesulitan demi kesulitan. Kesulitan adalah dinamika hidup. Kalau engkau terus melihat bahwa kesulitan sebagai kesusahan, maka kesulitan akan jadi kesusahan. Tetapi kalau kesulitan sahabat seperjalanannya melihat sebagai dinamika hidup, naik turunnya hidup, maka dia akan menjadi dinamika. Dinamika adalah unsur penting dalam musik untuk membuat sebuah lagu itu menjadi indah. Apa itu dinamika? Besar kecilnya suara. Dengan adanya besar kecilnya suara, sebuah lagu akan menjadi indah. Kesulitan juga adalah tempo hidup. Kadang kesulitan datang mengejar dengan cepat, kadang lambat, kadang berhenti. Demikian juga dengan lagu. Karena ada tempo yang cepat, yang lambat, yang sedang, ada saat berhenti, maka menjadi indah. Maka sahabat perjalanan, lihatlah bahwa kesulitan hidup itu adalah sebuah dinamika hidup untuk memperindah kehidupan kita, untuk merasakan betapa baiknya anugerah dan pertolongan Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita, di dalam setiap persoalan yang kita hadapi, dan kita mengalami kemenangan demi kemenangan tatkala melewati berbagai macam kesulitan yang terjadi dalam kehidupan setiap sahabat seperjalanan. Sahabat seperjalanan, ingatlah akan janji Tuhan bahwa Tuhan berkata kepada Musa dan Musa berkata kepada bangsa Israel, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Ingat, Mesir yang kau lihat saat ini tidak akan dilihat lagi untuk selama-lamanya, karena Tuhan menunggang langgangkan mereka dan mereka mati, ditunggang langgangkan, ditenggelamkan oleh air yang terbelah di Laut Teberau dan menutupi mereka. Siapa yang mati? Yaitu mereka semua." Sahabat seperjalanan, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, saat ini hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan di dalam menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan yang terus menerpa, seperti kami dikejar-kejar oleh Firaun dan tentara-tentara Mesirnya. Namun tangan Tuhan yang melepaskan kami, dan ada waktunya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, dan kami mendapatkan keselamatan, kami mendapatkan kemenangan, kami mendapatkan kekuatan, dan kami mendapatkan kesukacitaan karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Hamba mau berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan yang membukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa, memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan dengan cara waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, tetap kuat di tengah-tengah badai, karena ada Allah di tengah-tengah badai yang menyertai kita melewati badai kehidupan ini. Shalom, Tuhan memberkati seluruh sahabat perjalanan beserta dengan seluruh keluarga. Amin.